Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rapat pertama kita di kuartal 2 ya, Pak ya? Kuartal ini ya, Tiga. kuartal 2 ya? Tiga. Ya. Oh, kuartal 3 ya, oke. Kuartal 3. Alhamdulillah, mohon maaf ketidakhadiran saya minggu lalu karena keterbatasan kesehatan ya. Dan lanjut aja langsung, kita belum menentukan kuartal kan ya Pak? Langsung scan screen saya. Oke, boleh itu, boleh ditentukan berarti. 2, 3. Oke, saya mau share screen. Hari kemarin saya udah bikin weekly board-nya. Jadi kita pakai yang tanggal kemarin ya Pak ya. Oke. Di drag aja ke hari ini. Dipindahin aja sekarang. Caranya gimana? Oh, di klik aja yang tanggal waktu itu, diklik aja dulu, dibuka aja, diedit. Iya, ganti tanggal. Ganti tanggal. Bentar ya Pak, ini ada member, saya angkat dulu ya Pak. Okay. Dia katanya mau masuk silver, tapi nggak tahu bentar. Oh, boleh. Dia nelfon. Aku pas dulu. Selamat. Bentar ya, saya hubungin dulu ya Pak ya. Oke. Apa? Ya, alhamdulillah. Berarti pricing-nya masih masuk ya? Iya, soalnya kemarin tuh sebenarnya pas saya sakit tuh kan saya masih kalau kontakan kan masih bisa gitu. Jadi saya dan ada sebenarnya ini saya makanya tulis di scorecard saya itu ada 3 calon silver, ada yang nunggu mereka tuh. Cuman ya terkendalanya kan kita tahu ya COVID, jadi mereka kadang nunggu nanti ya Mbak ya ada pembayaran saya di bulan ini. Gitu. Oh iya nggak apa-apa silakan Mbak, saya kalau sistem Icama kayak nabung gitu Pak. Jadi kalau saya ngebujuk seseorang itu nggak akan kemana toh dia bakalan nanti datang kalau dia butuh banget mah gitu Pak bahasanya. Pasti datang gitu, yang penting pas kita pendekatan udah berhasil, dia pengen tapi belum ada uangnya nggak apa-apa gitu. Kita bilangnya tenang Bu, Ibu bisa ikutan kapanpun, tidak pendek. Pak Bu. Tenang bukan kalau dia nggak cocok sama, misalkan saya calonnya silver dia nggak cocok, saya suka tawarin ini Bapak gabung kalau Bapak nggak mau sama yang ini nanti bisa saya pilihkan gitu. Kayak gitu Pak. Baik. Saya kirim ke grup ya, bentar. Udah tadi nyamperin weekly meeting, kita ganti tanggalnya jadi tanggal 16 dan ini schedule-nya personal base-nya saya belum tahu personal base saya apa, tapi kalau tadi terilhami dari share Kak Devi, berarti kalau gitu ada matchmaker ini ya Pak ya, workshop ya Pak ya. Kalau bahasan saya belum pernah, soalnya di psikologi tuh saya belum pernah dengar matchmaker certified gitu. Maksudnya dari profil itu kan itu ada matchmaker certified, dia bilangnya gitu kan Pak, certified kan berarti ada workshopnya ya. Saya belum pernah tahu ada workshopnya. Yang saya tahu adanya workshop keluarga apa? Iya, kalau sekarang sih bisa di share screen dulu nggak? Ini di share screen Pak. Coba diulang deh, di share ulang. Oh, diulang. Ya, jadi kalau di kita sih aku juga nggak terlalu aware ya tentang itu. Cuman harusnya kalau certified itu kan berarti kan ada lembaga yang mensertifikasi. Nah, nggak tahu kalau itu siapa. Tapi kalau menurutku sih lebih ke certified dari HIMSI aja sih kalau menurutku itu yang paling jelas ya. Karena kan itu berlaku generik ya untuk semua. Iya. Itu Makanya aja saya karena itu aja belum gitu loh. Jadi kayaknya yang dekejar paling dekat adalah ya biar ini ya seperti yang kamu sudah tegaskan berulang-ulang, aplikasinya jadi, habis itu dengan HIMSI-nya baru ini ya. Baik. Iya benar-benar. Ini di sini personal base-nya belum saya isi karena saya belum tahu personal base dari saya apa untuk di target yang sekarang. Cuman kalau bisnis base-nya saya udah lihat kita bisa udah scale up target. Sebenarnya udah bisa scale up target Pak gitu. Udah jadi kita bisa, kalau bisa bahasanya mah kita udah bisa bikin tangga chatbot gitu, tangga buat target kita apa gitu, termasuk ke saya juga gitu. Dan marketplace kita udah tersedia banget gitu, udah benar-benar ready. Bahkan kalau boleh jujur tadi pagi setelah saya kelas itu saya ngisi webinar di salah satu kampus di Jawa Barat. Saya ngisi dan di sana tuh wah keren. Apa? Kamu ngisi webinarnya, aku minta dong rekamannya. Iya Pak.
Saya ngisi, itu kan nggak tahu direkam, nggak tahu nggak panitia, bukan saya yang iya. ngerekam, saya nggak pernah ngerekam panitia. Saya ngisi Okay. dan di sana ngebahasnya, karena saya alumni Pak, alumni ada komunitas gitu, jadi saya ngisi ya, biasalah sebagai pengabdian gitu, kayak UIN? pengabdian apa? Iya di UIN, UIN, okay. di UIN sama beberapa universitas Islam lainnya. Nah di situ tuh saya bahas, saya coba menyucukil gitu bahwa haruslah ada kerjasama untuk supaya di Jawa Barat itu setidaknya ada mental health center yang difasilitasi oleh apa-apa, dan karena kita butuh banget demand for online counseling itu udah sangat tinggi, bahkan di Google sendiri Pak, ini ada fotonya, saya dapat di Google itu demand for counseling. Bentar saya kasih lihat di handphone saya lihat saya ininya. Karena download. Nih, Pak. Saya akan memperlihatkan. Saya balik lagi ke Zoom. Oke. Nih, demand. Yeah. Kebaca ya? Demand for bentar. Demand for online counseling itu udah di 2017 aja udah tinggi gitu maksudnya. Maksudnya udah tinggi, dan ini tuh salah satu dari Google search kan. Google tuh kan, ini cermin mirror gimana ya supaya nggak mirror. Iya, tapi kelihatan. Ya, seperti itulah. Intinya seperti itu. Ini dari grafik ini aja di Google, dan Google sendiri yang merilisnya gitu. Google search for counseling. Berarti benar-benar demand for counseling itu tinggi gitu. Ini dari data ini aja udah tinggi gitu, dan nggak ada yang di bawah gitu, pasti di atas gitu. Dari sini aja kita udah lihat bahwa sebenarnya kebutuhan orang untuk mendiskusikan itu udah banyak, udah sangat gitu, sangat, apalagi untuk ibu-ibu orang tua milenial, mereka butuh banget kayak forum-forum diskusi atau enggak untuk apapun itu gitu. Jadi marketplace-nya itu udah ada gitu, yang tinggal kita si rumahnya yang belum ada gitu. Makanya saya bilang personal base kita itu marketplace-nya udah ada, kita udah bisa scale up target, yang tinggal sininya. Makanya saya tulis di sini bisnis base-nya scale up target sama marketplace yang sudah tersedia. Nah, untuk scorecard review saya bingung menuliskan apa, Pak. Seperti biasa saya pastinya ada A-Day. A-Day itu nggak akan mungkin terhilangkan dari saya kan. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu termasuk scorecard, karena memang scorecard itu juga termasuk hal-hal yang kayak rutin. Bisa dibilang kayak checklist. Jadi normalnya kan itu selalu paling kalau untuk sekarang buku ya Pak ya, buku perceraian, e-book kalau salah. Iya, berarti e-book saya targetkan, Bapak kan memberikan saya 7 chapter. Ya kan? Saya mentargetkan 10 chapter. 10, 7. Bentar saya lihat, saya ada catatannya. Seperti yang Bapak ini. Oh, ada 10, benar. Ada 10. Di sini poin-poinnya kan Bapak waktu itu kayak ngasih ini kan, ini poin nih, ada poin yang Bapak bikin kan. Saya langsung agak rubah sedikit, kayak contohnya ini, cara mengatasi kesedihan, saya memaknai perceraian dulu. Dan jadi satu subjudul ini bisa jadi 2 artikel kalau di-post di websitenya. Jadi saya mentargetkan 1 minggu itu saya beres 1 chapter. 1 minggu tuh. Saya berusaha, kalaupun enggak di double nanti minggu depannya. Tapi yang jelas 1 chapter ini bisa untuk 1 bulan, Pak. 1 bulan yang di-upload di website. Jadi chapternya lumayan panjang ya? Iya, Pak. Karena kan ini maksudnya per chapternya nggak panjang sih. Kayak contohnya mengenai perceraian itu kalau panjang bisa jadi 2, tapi kalau nggak panjang cukup 1. Cuman di website itu kan peraturannya masih tetap nggak boleh kepanjangan kan, Pak, kata Bapak, karena di HP kan. Penilaiannya harus di HP. Kata Bapak gitu. Jadi harus saya bagi 2. Contohnya misalkan memaknai perceraian itu saya dapat kayak gini misalkan. Ini kan 2 halaman ya. Nih, 2 halaman misalkan. Nah, ini kalau di website itu kepanjangan kan, kata Bapak, minimal itu kalau di website jangan sampai si pembaca tuh dari HP tuh scroll up-nya panjang banget kan. Ya. Walaupun kalau itu masih nggak strict amat sih. Kalau maksudnya kepanjangan sampai 2 kali lipat mungkin masih agak mending, tapi kalau sampai kayak 5 kali lipat, nah itu yang jadi panjang banget gitu. Jadi gimana? Apakah jadi nggak apa-apa. Kalau menurutku sih nggak apa-apa kalau misalnya kayak dibagi 2. Tapi kalau misalnya saking panjangnya sampai dibaginya kayak dibagi 4, nah itu mungkin memang terlalu panjang banget.
kalau masih bagi dua, itu saya menurutku masih agak-agak masuk akal. Maksud gini, jangan sampai demi untuk singkat, terus terus artikelnya itu jadi kayak belum selesai atau nanggung atau dipaksakan untuk singkat gitu ya. Itu tetap lebih mending ya udah kalau memang itu memang agak panjang dikit. Iya. Masih nggak apa-apa. Iya, saya juga niatnya gitu. Artikel karena ini buat buku bukan buat website gitu kan ya Pak ya. Buat buku, bukan website. Jadi saya patokannya itu saya bikin dulu 1 chapter full gitu Pak. Nah masalah dibaginya nanti di websitenya saya nggak akan dipenggal ngegantung gitu. Saya nggak akan dipenggal ngegantung, tapi dipenggalnya itu adalah jadi kayak contohnya memenai perceraian kan itu ada plotnya kan, maksudnya kalau kita buat sebuah buku tuh ada plotnya kan, ada pertama pembukaan, terus misalkan plot twistnya kayak gimana. Nah saya nggak akan dipenggal di tengah-tengah gitu, jadi dibagi dua si plot twistnya gitu. Jadi saya makanya saya nggak akan langsung post satu-satu dulu, jadi saya bikin 1 chapter dulu, baru udah beres saya bagi, baru aja saya masukin ke itu bisa jadi sebulan gitu kan. Ini aja contohnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa jadi 5 minggu kan, setiap seminggu sekali saya post gitu kan Pak. Iya, seperti itu maksud saya. Jadi saya coba dan saya kan maksudnya setiap 1 chapter itu kita harus di breakdown kan kalau untuk mau menulis gitu kan ya. Harus di breakdown gitu. Nah, saya coba breakdown dulu, makanya contohnya yang beres saya breakdown itu chapter 1 sampai 3 udah bisa beres breakdown gitu. Dan sampai menemukan tipsnya gitu sampai. Nah, bahkan saya baru saya tuh jujur pas sebenarnya saya nggak ngerti SEO fokus keyword, dan akhirnya saya pelajari dulu tentang SEO. Saya pelajari dulu tentang SEO, ternyata maksud Bapak adalah gimana caranya keyword supaya jadi di Google nomor 1 ya. Maksudnya gitu kan? Betul, tapi kalau di sini adalah berarti itu adalah kata-kata yang kalau kata-kata itu muncul di dalam artikelnya gitu ya, maka kemungkinan pada saat orang googling kata-kata itu munculnya artikel ini gitu dalam posisi yang cukup Iya. Saya paling pakainya long term keyword Pak, karena kalau untuk kalau untuk pakai yang short term keyword itu kebanyakan kita pasti nanti ketendang sama website-website yang kayak Kompas yang suka mereka kasih tips tentang cinta kan, keywordnya misalkan contohnya cuma cinta. Itu kita ketendang jadinya page 1 gitu. Jadi harus spesifik ya, kayak misalnya kayak gini berarti kan ini berarti kenapa nggak boleh hubungin mantan atau semacam itu gitu keywordnya gitu ya, kalau yang di chapter 3 kayak gitu. Jadi paling saya minimal keywordnya itu 2 kata kayak kekuatan pribadi atau 3 kata, nggak akan pakai cuma 1 doang kayak cinta atau apa, karena itu udah nggak mungkin jadi page 1 di first page di Google gitu, karena udah diambil sama yang website-website tinggi kayak Kompas atau apa. Lumayan sih pas saya ngekaji ini, saya kan lihat dulu CEO apa, saya ini pelajari dulu, ada 1 buku CEO, saya pelajari dulu CEO apa, dari situ saya paham cara memakainya. Untungnya waktu sakit itu membuat saya ada waktu saya nggak masuk kelas. Jadi saya bisa ini dulu, tapi agak bahaya sih di sini sekalinya sakit dianggapnya macam-macam. Gitu. Kayak gitu. Iya, dianggapnya macam-macam sampai diperiksa dulu lah apa, takutnya disangka sakitnya apa, padahal sayanya kecapean bukan karena itu. Oke, next, dan ini udah saya sediain, nanti saya upload nanti malam atau nggak besok saya upload untuk sebulan ini gitu. Balik lagi ke, masih kelihatan kan Pak di ini? Jadi saya tulis lagi di sini. Di sini dah. Iya di sini deh. Bukan di to-do list. Nah ini selesaikan 1 chapter per minggu. Saya itu di to-do listnya itu selesaikan 1 chapter per minggu. Dan kalau untuk rock review-nya ini berapa perceraiannya udah berapa, per minggunya udah berapa chapter. Terus, nah ini customer atau tim member headline ini yang terbaru itu ada 3 calon main silver, mudah-mudahan. Berarti sekarang udah 2 ya, yang 1 udah beres tadi, udah deal. Tinggal 2 lagi yang menunggu kabar. Tapi pasti saya menuliskan calon itu yang memang mereka udah bilang saya mau ya Mbak, tapi uangnya nanti. Tapi kalau yang dia masih nanti dulu ya Mbak, saya nggak nganggap calon itu karena itu udah sering keseringan ya Pak ya. Nah
And then ini sih Pak, paling saya pengen kalau Bapak ada waktu konsol menu Pak yang saya request sebelumnya gini. Yang bisa up and down. Ya, kan sekarang tuh konsumen itu kalau kita search yang urutannya. itu tuh yang terbaru aja kan. Nah, yang terlama member yang terlama yang udah gabung sama kita tuh aku harus scroll sekitar 2 jam baru sampai ke bawah banget gitu. Sedangkan lumayan member kita itu udah sampai 1 juta lebih kan, Bapak. Nggak sampai sih 200 ribuan something. Belum 200 ribuan. Belum 1 juta tapi banyak banget gitu. Tapi lebih banyak yang ini sih yang iya nih kayak gini nih contohnya apa ya, saya mau kasih lihat ini gimana nih cara ngebersihin, maksudnya bukan ngebersihin atau menu apa nih, menu konseling atau gimana? Menu yang itu loh yang kata Bapak ini bisa sih dicantumkan di website juga, kayak yang menu-menu yang di sebelah kanan gini, kalau kita klik kanan terus ada menu yang saya kasih kirim ke Bapak foto di kertas gini ya. Iya, betul. Gitu. Oke, dibikin di webnya gitu ya. Right. Iya kan kata Bapak katanya itu terserah sih di aplikasi aja nanti atau sama di webnya juga harus ada. Sama karena pada saat di situ konten yang ada di web itu pada saat aplikasinya jadi gitu ya atau di develop itu akan masuk juga di situ gitu sebenarnya. Oke, jadi aku akan coba ya. Oke, jadi kalau misalkan nanti udah ada, nanti saya isi langsung Pak. Bisa saya isi. Oke. Gitu. Bahannya udah saya sediakan. Yang pertama ya. Oke, aku buat aja dulu biar. Sudah sih. Saya ngerasanya kebantu sih Pak ya. Untuk sekarang yang menghubungi saya bukan orang-orang yang aneh-aneh. Mereka memang benar pengen masuk. Jadi ada hikmahnya HP saya, nomor saya yang dulu ini. Jadi benar-benar saya bisa approach mereka lebih dalam. Jadi setiap kali yang chat itu saya bisa sampai ngobrol dulu, dia nanya-nanya, saya jawab gitu. Jadi benar-benar yang ngechat saya itu dia berminat gitu. And then udah paling gitu aja Pak. Oke, jadi aku coba nanti sekalian kamu coba. Karena harusnya bisa diedit dari sini juga sih. Dari apa namanya? Dari iPad ya. Kamu sukanya ngeditnya lewat iPad ya? Oke, let's see. Aku add. Saya tuh pengen tahu Pak, saya kan nggak ahli IT ya. Laptop saya tuh sering nge-hang. Biar dia bersih gimana Pak? Biar nggak nge-hang. Caranya gimana? Beritahu saya. Jadi karena laptop saya tuh suka nge-hang, jadi kalau saya kelamaan bisa sampai 1 jam atau apa di laptop, itu tiba-tiba nge-hang, ngeblank. Kalau bukan ngeblank sih, jadi kayak diem aja gitu, stuck sih mouse-nya gitu. Nah, akhirnya saya lebih senang cepat pakai iPad. iPad itu nggak pernah nge-hang gitu. Tak nih stuck gitu. Jadi akhirnya kebiasaan deh saya di iPad gitu. Jadi kalau misalkan ada cara buat biar laptop tidak nge-hang, boleh saya lakukan. Oke. Sebenarnya apa ya? Itu faktornya ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan dari hardware, bisa juga dari softwarenya. Kalau orang sih biasanya memang harus dicek dulu ya. Ya namanya barang IT itu kalau nggak dicek kita cuma bisa kayak nebak-nebak aja. Itu belum tentu yang ditebak benar. Jadi kalau cara paling simpelnya misalnya apa? Windows-nya diinstal ulang. Itu biasanya menyelesaikan masalah, tapi juga tingkat kerepotannya juga paling tinggi gitu ya. Tingkat kerepotannya paling tinggi. Nah, kalau yang paling gampang menurutku gimana? Itu cari aplikasi-aplikasi kan di control panel tuh ada tuh daftar softwarenya yang terinstall. Sebanyak mungkin di uninstall yang emang nggak perlu amat kayak gitu sih. Apalagi kan sekarang kan banyak aplikasi yang bisa diakses lewat internet gitu ya. Jadi contoh misalnya Gmail gitu kan. Gmail itu kan bisa dibuka lewat browser aja. Itu sebenarnya membantu mengurangi jumlah aplikasi yang harus diinstal beneran di komputernya dan itu meningkatkan stabilitas. Kayak gitu. Oke. Ceritanya bisa saya coba. Jadi semakin sedikit yang diinstal. Kamu Windowsnya Windows 10 nggak? Iya. Nah, kalau Windows 10 itu kalau misalnya ada antivirus kayak McAfee atau
yang lain antivirus itu sebenarnya sifatnya opsional gitu ya. Karena di Windows 10 sendiri dia sudah punya bawaan antivirus Windows Defender gitu. Karena kalau misalnya double itu bisa mengurangi stabilitas. Gitu sih kalau masalahnya stabilitas. Itu paling tipsku yang pertama, coba dicari. Ya sama mungkin kayak di Android juga gitu ya. Kalau misalnya, wah ini kok berat apa, carilah itu game-game atau apa, dihapusin. Itu mungkin bisa mengurangi. Kalau sudah kayak gitu masih parah juga, ya biasanya next step-nya adalah diinstal ulang Windows-nya dari awal, terus habis itu baru disetting. Oke, udah beres. Oke, siap Pak. Ada yang perlu kita komunikasikan lagi di rapat ini? Ini, yang counseling menu, biar kamu bisa nyoba ini kan individual counseling, couple counseling, habis itu child and teenage counseling ya. Alright, jadi sekarang kamu bisa coba login ke lovia.live. Aku kirim deh. Oke, ini coba dibuka di browser aja, biar kebukanya agak gede. Ada tombolnya kan ya, biar opening browser di itunya tadi. Kayaknya pas dibuka tadi juga ada tombolnya yang di atas ya. Nah, sip. Open di browsernya. Ya, ada nah Pak. Sekarang masuk ke bagian sebelah kiri itu laman. Ini bahasa Indonesia ya. Mau bahasa Indonesia atau Inggris? Bisa disetting sih di profile. Di laman, terus habis itu cari counseling. Nah, itu yang counseling itu. Masih dikunci? Nggak apa-apa. Ini harusnya nggak bisa edit ya. Coba di refresh dulu. Nggak apa-apa. Ambil alih aja. Ambil alih. Udah, nah itu bisa diisi di situnya. Ya, sama kayak yang sebelumnya. Gitu deh. Nanti kan ini kan sebenarnya masih ada sub-subnya. Gini kan ya yang kamu maksud tadi. Jadi video counseling nanti di dalamnya ada apa, terus per subnya dari individual itu kan masih ada lagi ya. Itu juga perlu dideskripsikan lagi isinya apa. Minimal itu jadi SEO gitu ya. Jadi SEO untuk mencicil leads gitu. Untuk mencicil leads. Ini istilahnya kalau dari sisi leads itu maksudnya orang yang istilahnya masuk doang, habis itu daftar untuk newsletter, karena nanti Lovia juga ada newsletternya. Mulai ada beberapa sih, jadi sebenarnya kita udah ngumpulin leads dari sisi job seeker atau pencari kerja. Nah itu kan berarti kan mereka job seeker itu juga kalau aku lihat itu juga potensial untuk konseling di bidang karir. Jadi minimal orangnya ada dulu beberapa, sehingga nanti kalau jadi datanya udah masuk, ada satu sistem ERP Next, itu sistem ERP yang belum kelihatan di sini, tapi nanti akan aku show bila data-datanya udah masuk. Itu bisa digunakan untuk memfollow up orang-orang gitu ya, untuk memfollow up potensial customer. Itu juga salah satu aplikasi yang alhamdulillah baru sehari ya, baru mulai kemarin itu aplikasinya. Itu aplikasi apa Pak tadi? ERP. Jadi itu bisa dibilang next generation-nya dari Heartland Console yang ada sekarang. Oke. Jadi maksudnya nanti mau kalau sudah mateng nanti mau dipindahkan Heartland Console ke sana ke ERP gitu. Ya betul. Tapi yang ERP sekarang itu sudah mulai jalan dari sisi manajemen leads. Jadi orang yang masuk dari web, habis itu dia tertarik gitu ya, habis itu dia masukin email, nomor HP agar kita bisa follow up, itu udah pakai sistem itu gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang udah mungkin aku belum sampaikan ya, tapi kita dapat klien pertama untuk homeschooling. Yang dulu aku bilang pengen jualan sekolah ya, itu udah ada satu orang. Wah, keren. Gitu. Jadi alhamdulillah. Dan nominal transaksinya lumayan. Wah, emang kita kerja sama homeschoolingnya homeschooling mana Pak? Homeschooling sekolah virtual Megana namanya. Ada di webnya lovia.live itu yang sekarang pertama tampilkan homeschoolingnya. Itu
ya ya alhamdulillah ya setelah dilakukan testing nilai transaksinya lumayan ya, lebih besar daripada silver. Gitu. Jadi alhamdulillah, dan aku sih berharapnya itu bisa bisa dipertahankan dalam artian hubungan baik dengan, karena itu kan hubungan dengan orang tua siswa ya. Kan itu bukan jangka pendek, bukan dia beli barang habis itu udah, kan setiap bulan dia tetap sekolah. Makanya aku pengen menjaga hubungan baik itu, karena di sini pun ada yang child and teenage counseling. Jadi kalau harapannya either dia sudah percaya dengan dengan sekolahnya, habis itu dia mau ke child counseling. Jadi memang sekarang tahapnya adalah ngumpulin calon klien gitu. Kalau ngumpulin calon kliennya dari jangka panjang gitu ya. Untuk jangka panjang. Jadi daftar calon kliennya sudah. Maksudnya menjaga hubungan yang lebih baik itu menjaga hubungan baik antar dengan klien gitu ya. Betul. Jangan sampai dia kabur, karena memang dari beberapa calon yang sudah diprospek, aku juga ngeprospek langsung dengan mereka, maksudnya jadi tahu, oh ini termasuk keluarga yang berada kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kecewa. Walaupun misalnya mereka belum beli ya, tapi maksudnya udah dijelaskan, terus habis itu enak, sehingga di jangka panjangnya kalau kita punya layanan lagi bisa ditawarin lagi, siapa tahu tertarik. Gitu. Benar. Jadi itu di RPNet sudah mulai dipakai sistemnya, dan aku cukup happy. Nanti dilihat lah. Yang jelas nanti Andin juga akan pakai sistem itu. Nanti juga akan pakai. Oke, siap. Untuk Lovia Chat juga nanti pakai Yandex gitu. Pakai itu Pak ya. Kalau Lovia Chat kan beda. Kalau ERP itu dia lebih ke manajemen manajemen administrasi dari running company-nya itu sendiri. Sedangkan kalau chat itu kan operasional dari apa yang di-deliver ke user. Gitu. Jadi chatnya beda. Tapi kalau yang chat ya basically apa yang lagi kita pakai sekarang gitu ya, Lovia Chat. Itu kan biar tahu nih, ini bab-babnya apa segala macam. Kan semua yang team working di Lovia dan Miluf termasuk intern itu diwajibkan untuk pakai Lovia Chat, bukan pakai WhatsApp. Jadi kalau misalnya dia di WhatsApp, pasti aku bilang lanjutinnya di chat aja. Biar kita tahu kalau misalnya ada masalah atau bug atau segala macam, biar kita dulu yang ngerasain. Gitu. Jadi itu tujuannya kenapa ya itu berarti udah jalan berapa bulan ya, udah hampir 2 bulan ya kita pakai sistem chat itu. Jadi makin paham lah dengan sistem itu. Memang tidak sesempurna WhatsApp ya, tapi kan ada beberapa yang lebih bagus di sini gitu. Misalnya kayak di sini kan pakai username. Jadi kalau misalnya nggak dikasih nama benerannya, ya orang kan nggak bisa lihat misalnya nomor HP-nya apa segala macam, which is fitur yang dibutuhkan gitu. Yang itu nggak bisa kalau di WhatsApp. Iya Pak. Oke. Siap Pak, saya itu kemajuan yang sangat keren Pak. Siap, berarti scale up di satu sayap kanannya Lovia sudah ada. Tinggal badannya Lovia sama sayap kirinya Lovia, gitu ya Pak ya. Kayak Lovia Life itu badannya yang tadi sekolah homeschooling sama job seeker tuh sayap kanan, dan Milk tuh sayap kiri nih, berarti kayak gitu. Jadi tinggal Bapak udah benerin sayap kanan, sudah bagus, keren Pak, pertahankan, dan tinggal badan sama sayap kirinya Pak. Kalau orangnya juga ini kan juga ada tim juga yang lagi jalan, misalnya dari sisi administratif ya, biar aku nggak terlalu banyak ngurusin dari sisi administratifnya gitu kan. Nyusun webnya, terus ngurusin kayak leads, mailing list, nge-follow up, nah kayak gitu-gitu. Karena yang hal seperti itu kan sebenarnya nggak harus aku yang mengurusin. Gitu deh. Oke. Udah sih kalau dari aku itu aja. Iya, dari saya juga sudah. Terima kasih Pak. Bagaimana? Berarti kita tutup rapat hari ini Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya.
Dan mudah-mudahan scorecard-nya bisa dicapai. Dan terima kasih atas bantuannya Pak, request-nya dikabulkan. Dan terima kasih atas waktunya juga. Oh iya, kalau untuk dinilai hari ini berapa Pak nilainya? Kalau aku, ini dari sisi teknis nggak ada hambatan atau apa-apa. Aku kasih 9. Cukup cepat juga. Wow, tinggi sekali. Kalau menurut saya karena bahasannya sedikit, saya mengasih 7,5 Pak. Karena saya merasanya pembahasannya sedikit dan tidak terlalu kompleks. Tapi terima kasih sudah memberikan nilai 9. Oke, yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.